Oke, daon nih. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Cynthia Rulesin, saya kelas 2C, Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer, saya dari Universitas Victory Sorong. Kali ini saya akan membahas tentang 9 penyalahgunaan teknologi informasi dalam 3 tahun terakhir, yaitu 2025, 2024, dan juga 2023. Kita masuk pada berita yang pertama, yaitu kronologi email palsu rugikan perusahaan Singapura 32 miliar pada tanggal 7 Mei 2024 tahun lalu, yang dimana si pelaku ini melancarkan aksinya dengan membuat email palsu yang hampir sama persis dengan email resmi untuk menipu para korban. Aksi dari pelaku ini merupakan salah satu serangan bisnis email compromise atau kompromi email bisnis. Tentu saja, sang pelaku tidak melakukan aksi ini sendirian, tetapi dia bersama dengan 5 orang kawannya, yang salah satu dari 5 tersangka ini merupakan warga negara asing yang berasal dari Nigeria. Namun alhasil mereka berhasil ditangkap oleh polisi. Next, kita masuk pada berita yang kedua, yaitu 380.000 data pengguna bisnis diduga bocor di dark web. Sempat diduga bahwa pelaku adalah orang karyawan bisnis, yang mana si pelaku ini tidak setuju dengan kebijakan yang baru saja bisnis terapkan. Namun setelah digali lebih lanjut, bisnis memastikan bahwa kebocoran data yang dilakukan disebabkan oleh pihak eksternal atau pihak luar, yang berarti pihak ini bukan berasal dari pihak dalam ya teman-teman, atau bukan berasal dari karyawan bisnis, tapi diduga dari orang luar. Data-data yang disebarkan merupakan nama, email, NIK, NPWP, nomor HP, dan juga alamat. Kita masuk pada berita yang ketiga, yaitu penipuan berkedok jual beli daring kembali menelan korban pada tanggal 25 Juli 2023, 2 tahun lalu teman-teman. Terdapat 3 pelaku dalam kasus ini dengan inisial DPP 27 tahun, DPS 26 tahun, dan WW 35 tahun. Para pelaku ini melancarkan aksinya dengan menawarkan jual beli daring dengan keuntungan besar. Namun sayangnya, uang korban tak kunjung kembali setelah transaksi awal berjalan dengan lancar. Penipuan ini tentu saja secara daring lewat tautan yang terhubung dengan grup pesan percakapan. Polisi juga berhasil mengetahui bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan jaringan internasional karena ada aliran uang ke luar negeri. Kita masuk pada berita yang keempat, yaitu kasus hukum ekonomi syariah kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia atau BSI yang terjadi pada bulan Mei 2023, yang mana ini dilakukan oleh kelompok peretas Rusia yang dikenal sebagai Lockbit, yang menyatakan bahwa mereka berhasil melakukan serangan terhadap server BSI, yang membuat terhambatnya aplikasi mobile banking BSI sehingga nasabah tidak bisa mengaksesnya. BSI juga mengalami kerugian sebanyak 1,5 terabyte data, serta informasi pribadi nasabah dan karyawan diduga akan dibocorkan ke dark web. Lockbit juga meminta pembayaran uang agar data yang diretas tidak disebarkan. Kita masuk pada berita yang kelima, yaitu 4 pelaku pemerasan dengan modus kencan online di Jakarta Utara ditangkap pada Maret 2025. Subdit Reserse Mobile atau Resmob, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil menangkap 4 pelaku, yaitu 3 pria dan 1 wanita dengan inisial S 38 tahun, AA 32 tahun, DS 30 tahun, dan FDP sebagai perempuan 29 tahun, yang memeras seorang pria berinisial RPS 37 tahun sebesar Rp3.500.000. Bahkan barang-barang pribadi dari sang korban berhasil mereka ambil. Tentu saja aksi ini berhasil diamankan oleh pihak berwajib. Dari aksi ini sebaiknya kita belajar untuk tidak terlalu mudah percaya dengan orang luar.
ataupun modus-modus dari kencan-kencan online ataupun daring dari online lainnya. Pada berita yang keenam, yaitu kasus terbaru penyalahgunaan AI. Suara kepala sekolah di Amerika Serikat berisi ucapan rasis. Ini terjadi pada sekolah menengah di Maryland. Polisi mengabarkan bahwa seorang kepala sekolah dituduh sebagai orang rasis gara-gara rekaman suaranya yang ternyata palsu. Dilansir dari ABC News. Kita masuk pada berita yang ketujuh, yaitu kejahatan mengintai dari QRIS di sebuah masjid. Wah, bahkan dalam hal beribadah pun kejahatan juga mengintai. Penipuan dengan penggunaan kode Quick Response Code Standard atau QRIS ini juga menjadi unsur kejahatan, yang dimana sang pelaku berusia 39 tahun menukar QRIS di hampir 30 masjid sejak April 2023. Dari aksi ini, tersangka mendapatkan sejumlah uang sekitar 13 juta. Aksi ini berhasil ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya. Bahkan hal suci pun dinodai oleh kejahatan. Kita masuk pada berita yang ke-8, yaitu ribuan situs pemerintah promosikan judi online tahun 2023. Ini adalah kasus cybercrime yang terbaru yang membuat masyarakat geleng-geleng kepala karena masuknya postingan judi online atau judol ke ribuan situs pemerintah yang berlangsung sepanjang tahun 2023. Tentu saja salah satu dari penyebab ini adalah keamanan situs web pemerintah yang lemah, sehingga menjadi sasaran empuk bagi para hacker. Kita masuk pada berita yang ke-9, dan ini adalah berita yang terakhir, yaitu channel YouTuber besar ramai-ramai dibajak pada tahun 2023. Yang dimana aksi dari pelaku ini mengubah nama, deskripsi, menghapus, serta mengganti beberapa video yang ada. Bahkan pelaku juga memanfaatkan channel YouTube untuk live, yang tentu saja ini berisi penipuan atau konten berbahaya. Berikut adalah beberapa YouTuber yang channel akunnya berhasil dibajak, yaitu ada Raditya Dika, Atta Halilintar, Denny Sumargo, Ria Ricis, dan masih banyak lagi. Namun, mereka berhasil mengembalikan channel mereka berkat bantuan dari YouTube. Sekian video saya mengenai 9 penyalahgunaan teknologi informasi dalam 3 tahun terakhir. Saya Cynthia Lesin, sampai jumpa.